Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang RNN atau Recurrent Neural Network ya. Apa dan bagaimana cara algoritma ini bekerja? Mari kita simak. Nah, RNN ini memiliki arsitektur dengan sedikit layer atau lapisan. Namun, susunannya rumit dengan adanya aliran koneksi mundur di sini ya. Dengan sejumlah koneksi mundur ini, RNN itu sesuai dengan data sequence atau data yang berupa deretan, barisan ya, seperti data time series. Kalau kalian lihat data-data yang ada historisnya, teks ya, atau sequence kalimat, kata, subkata, huruf ya. Juga suara ataupun video. Kalau suara kan itu ada barisan amplitudo, ada frekuensi, ada spektrum. Kalau di video ada deretan apa? Ya, betul, deretan gambar. Karena kan video itu adalah sequence of image frames ya. Jadi sekali lagi RNN ini sesuai untuk data-data yang sequence. Walaupun dia berisi sedikit lapisan, RNN ini dianggap deep learning karena ada koneksi mundur, di situ ada looping. Nah, kalau dahulu ya para ahli kesulitan melatih RNN karena sering terjebak yang namanya vanishing gradient. Apa itu vanishing gradient? Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, tetapi teknik pembelajaran deep learning ini mampu mengatasi masalah vanishing gradient tersebut. Ada di bagian LSTM ya, nanti long short term memory. Oke, kalau begitu ide dasar dan motivasi RNN ini apa ya? Nah, pernah nggak kalian berpikir gimana sih proses seorang manusia itu dalam berpikir? Berpikir bagaimana proses seorang manusia dalam berpikir? Coba kalau misalnya kita baca suatu cerita nih kan, kita proses informasi yang ada di dalam cerita tersebut ya. Nah, informasi yang kita dapatkan dari cerita tersebut itu berasal dari mana? Dari satu kata atau dari satu kalimat? Informasi itu kan kita dapat bukan dari satu kata atau satu kalimat, namanya juga cerita ya. Cerita ada yang namanya cerita panjang lebar, berarti kan itu dari rangkaian kalimat ya yang membentuk satu cerita utuh. Jadi kita nggak bisa memproses informasi ya, kita nggak bisa memproses informasi yang utuh hanya dari satu bagian teks aja, tapi kita harus baca secara rangkaian teks yang keseluruhan yang ada di dalam cerita tersebut untuk memperoleh informasi. Atau kalau tadi contohnya cerita ya, pernah nggak nonton film? Pastikan ya pernah. Gimana sih informasi utuh dari film itu kita dapatkan? Masa kita bisa dapat informasi cuma nonton sedetik gitu? Oh, cuma nonton sedetik terus kita bisa bilang cerita filmnya gini. Ya. Itu kan informasinya kita dapatkan sekuensial ya. Kita nonton dari awal sampai akhir, kita menyaksikan setiap detik dari film tersebut gitu. Selain dari cerita, film, kita juga bisa contohnya itu percakapan ya. Informasi kita dapatkan dari serangkaian suara dari pembicara detik demi detik nih, sama kayak yang sedang ibu sampaikan. Gak bisa kan cuman memahami video, cuman dengerin 1-2 detik gitu langsung tahu RNNT apa gitu misalnya. Nah, itu harus disimak kan tadi dari awal ya nanti sampai akhir materi ya enggak. Nah, contoh-contoh itu yang tadi ibu sebutkan ya, itu adalah contoh data yang bersifat sekuensial. Jadi antara data sebelumnya dan data setelahnya terdapat keterhubungan yang rangkaiannya itu membentuk sebuah
informasi. Nah, masih dengan bahasan data sekuensial, kalau pada algoritma sebelumnya, kita tuh menggunakan asumsi bahwa setiap data itu berdiri sendiri ya. Artinya di sini tidak ada keterkaitan ya antara data pada suatu baris dengan data pada baris setelahnya. Jadi lepas saja gitu ya, nggak ada keterkaitannya. Namun gimana sih kalau kita mau proses data yang bersifat sekuensial kayak data teks, data percakapan, atau data video? Nah, itu sulit kalau hanya menggunakan CNN atau yang lain ya, sebelumnya kita bahas algoritmanya. Nah, pada algoritma tersebut itu tidak ada mekanisme untuk memberikan informasi tambahan dari data sebelumnya. Jadi nggak mundur ya, nggak bisa mundur dari sebelumnya pada saat pemrosesan data berikutnya dilakukan. Nah, untuk dapat memproses data sekuensial, algoritma deep learning yang dipilih itu harus menyimpan informasi dari satu waktu untuk digunakan pada pemrosesan waktu setelahnya. Mungkin nggak? Ya mungkin, dengan menambahkan suatu koneksi loop. Ya, namanya juga looping. Tapi di sini loopingnya itu adalah dari satu neuron kembali ke neuron tersebut ya. Itu namanya looping. Masih ingat ya, kalau misalnya deep learning itu pasti ada hubungannya dengan neuron. Nah, koneksi loop tersebut tadi akan menyimpan informasi yang dihasilkan oleh suatu neuron pada satu saat. Nah, informasi yang disimpan pada loop tersebut digunakan pada saat pemrosesan saat selanjutnya. Mungkin kalau bisa digambarkan seperti ini ya. Itu ada output layer, hidden layer, input layer. Nah, di hidden layernya itu dia looping, sehingga pada saat pemrosesan data berikutnya, informasi yang digunakan bukan hanya dari data pada saat tersebut, tapi juga hasil pemrosesan dari data sebelumnya. Kalau dimisalkan pada data percakapan ya, informasi yang diproses pada suatu saat itu nggak hanya data suara percakapan dari segmen itu ya, tapi juga ditambahkan dari informasi data suara percakapan segmen sebelumnya. Ini ya gambarannya, arsitektur dari RNN. Ilustrasinya seperti ini. Jadi kalau kita ingin memproses suatu data ya, misalnya pada segmen tertentu itu input layer yang warna hijau itu. Nah, data pada input layer yang bulatan warna hijau itu nanti akan diproses oleh neuron yang ada di lingkaran biru. Nanti disimpan pada koneksi loop ya, untuk digunakan pada pemrosesan data berikutnya. Nah, proses loop ini bisa dilakukan beberapa kali gitu. Semakin banyak loop yang dilakukan, semakin banyak informasi yang perlu disimpan. Jadi nantinya akan semakin kaya informasi yang diproses pada tahap berikutnya. Jadi kalau dianggap bisa RNN ini sebagai multiple copy ya dari sebuah neural network yang sama, terus nanti diteruskan informasi ke neural network suksesornya. Inilah gambarannya. Sehingga kalau dijabarkan tadi ya, itu kan ada loop ya di sana tuh, yang paling kiri, bagian paling kiri. Nah, itu ada loopnya. Kalau misalnya kita jabarkan, itu ilustrasinya seperti ini gitu. Jadi berbentuk apa nih kalau kalian lihat? Ya, berbentuknya seperti rantai ya. Oke. Jadi rantai, dengan setiap elemen dari rantai tersebut merupakan neural network yang memproses data gitu pada suatu saat gitu. Terus nanti ditambahin lagi informasi dari hasil pemrosesan saat sebelumnya, dan informasi yang dihasilkan digunakan pada saat pemrosesan data berikutnya. Nah, makanya ini alasan yang menyebabkan